Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azafani Darman dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Imam Wahyudi. Yang pertama, jelaskan konsep ilmu dalam Islam. Ilmu dalam pandangan Islam mempunyai peranan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan, Islam identik dengan ilmu. Ilmu adalah Islam dan Islam adalah ilmu. Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai syarat dan tujuan. Islam menyamakan pencarian ilmu dan pencarian ilmu pengetahuan. Islam sangat memuji orang yang tekun mencari ilmu, menjadikan mereka wali dan sahabat Allah, serta menempatkan nilai tintanya di atas nilai tinta syuhada. Ilmu telah terbukti melahirkan budaya yang unik sekaligus daya bahan yang paling efektif. Yang kedua, jelaskan pandangan Islam tentang manusia beserta unsur-unsur atau komponennya. Jawabannya, al-marabithu, yaitu suka menyuruh kepada keburukan. Kata tersebut bermakna bahwa jiwa pada dasarnya memiliki sifat yang cenderung melakukan keburukan. Lawamah, yaitu menyesali diri. Dalam sifat ini, manusia sangat diwajarkan ketika melihat mereka menyesali perbuatan atas diri sendiri dan cenderung mencela dirinya. Mutmainah, yaitu sifat jiwa yang memperoleh ketenangan. 3. Jelaskan masalah-masalah yang ada di dalam pendidikan. Pendidikan merupakan bagian terpenting dari suatu negara, karena untuk dapat hidup layak dan memiliki pendapat yang baik, masyarakat suatu negara membutuhkan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih keterampilan segala sesuatu yang hal merupakan masalah pelaksanaan kegiatan pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan merupakan aspek dasar kehidupan manusia. Seorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan budi pekerti luhur. 4. Jelaskan konsep adab dalam Islam. Adab dalam norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Sebutan orang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Orang yang diberitahu ilmu pengetahuan diangkat derajatnya bukan hanya di sisi Allah saja. Orang yang berilmu itu sangat istimewa di hadapan semua orang. 5. Jelaskan perbedaan antara tarbiyah, taklim, dan takdim. Tarbiyah adalah pendidik, digunakan kepada proses yang bersifat fisik dan hanya memberikan kasih sayang, serta lebih tepat digunakan pada pendidik informal. Pendidik merupakan usaha yang menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Taklim, pengajaran, pada proses penyampaian ilmu pengetahuan yang bersifat kognitif. Taklim merupakan kata benda buatan masdar yang bersifat dari akar kata allama. Sebagai para ahli menerjemahkan istilah tarbiyah dengan pendidikan, sedangkan taklim diterjemahkan dengan pengajaran, yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Penunjukan kata taklim pada pengertian pendidikan. Takdib, penghormatan. Titik tekanannya pada pembinaan perilaku yang bersifat afektif dan tidak tertutup kemungkinan memiliki kognitif dan psikomotorik. Takdib berasal dari akar kata adaba yu'addibu takdiban, yang mempunyai arti antara lain membuatkan makanan, melatih akhlak yang baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan suatu yang baik. Kata adaba yang merupakan asal dari takdib disebut juga muallim, yang merupakan sebuah sebutan orang yang mendidik dan mengajar anak yang sedang tumbuh dan berkembang. 6. Jelaskan definisi pendidikan Islam dan pendidikan Islami. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan,
manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan Islam, upaya rencana dan penyiapan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati dan mempercayai ajaran agama Islam dan dibarengi tuntunan untuk menghormati agama lain. Pendidikan Islami, proses bimbingan kepada manusia yang mencangkup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama Islam, agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. 7. Jelaskan yang dimaksud sekularisasi ilmu atau kemungkaran ilmu. Perubahan warga dari kesenangan tidak jauh dengan nilai-nilai dan institusi agama menjadi nilai-nilai dan institusi non-agama dan sekunder. Tesis sekularisasi mengarah pada keyakinan bahwa warga berkembang utama menjadi modernisasi dan rasionalisasi agama kehilangan kekuasaannya di semua anggota kehidupan sosial dan pertahanan. 8. Jelaskan adab terhadap ilmu. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan kepengetahuan. Orang yang diberikan ilmu pengetahuan diangkat derajatnya, dan ilmu tanpa adab sama saja tidak berguna. Salah satu adab yang diajarkan dalam Islam, adab adalah menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu sangat diperlukan. Bahkan Imam Malik pernah berkata kepada orang Quraisy, "Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu." 9. Jelaskan mengapa perlu dilakukan islamisasi ilmu pendidikan. Islamisasi ilmu memiliki tujuan mewujudkan kemajuan peradaban yang islami, dan masing-masing juga tidak menghendaki terpuruknya kondisi umat Islam di tengah-tengah akselerasi perkembangan kemajuan iptek. 10. Jelaskan perbedaan konsep pendidik Barat dan Islam. Pendidik Islam dipandang sebagai proses bimbingan jasmani rohani beserta ajaran agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Sedangkan pendidikan Barat berlandasan pada spekulasi filosof yang digunakan untuk mengembangkan dan membangun pengetahuan dalam mencapai tujuan hidup. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.